Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan membuat video mengenai perbandingan Adobe Premiere Dengan Filmora. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Saya Sofia Triwahyuni. dan saya Wendy Octavia Agus. Nah, selanjutnya kita masuk kepada komponen umum yang terdapat pada Adobe Premiere. Yang pertama, ada menu. Yang kedua ada menu workspace. Yang ketiga ada source panel. Yang keempat ada program panel. Yang kelima ada timeline panel. Yang keenam ada audio bar. Yang ketujuh ada tools editing. Dan yang terakhir ada project panel. Nah, selanjutnya kita masuk pada komponen yang ada pada Filmora. Komponen yang pertama yaitu media. Media digunakan untuk memasukkan objek ke dalam Filmora. Objek ini bisa berupa video, audio, dan gambar. Nah, selanjutnya yaitu audio. Audio berisi jenis-jenis musik yang bisa kita gunakan. Musik ini sudah terinstall ketika kita menginstal aplikasi Filmora. Nah, selanjutnya itu ada title. Title ini berfungsi untuk menginput atau memasukkan tulisan-tulisan yang akan kita gunakan dalam pengeditan. Kemudian ada transition. Transition ini digunakan untuk memberi efek peralihan dari satu objek ke objek yang lainnya. Lalu ada komponen efek. Efek ini berisi style perubahan, tambahan yang bisa diterapkan ke dalam video, misalnya kayak efek cahaya, hujan, hitam putih, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada elemen. Elemen ini berfungsi untuk memberi petunjuk atau save ke dalam video, misalnya kayak gambar, panah, lingkaran gitu. Nah, selanjutnya kekurangan dan kelebihan Adobe Premiere. Nah, kita membahas kelebihannya terlebih dahulu nih. Yang pertama yaitu pengoperasiannya mudah, proses editing yang cepat, banyak fitur efek yang tersedia, membaca banyak format file video, format output bisa mencapai 4000 dan mendukung video VR 360 derajat. Selanjutnya, kekurangan dari Adobe Premiere. Yang pertama, ukuran instalasi yang besar, lisensi yang berbayar, spesifikasi komputer yang cukup, dan harus rendering untuk menyimpan video. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan pada Filmora nih. Yang pertama di sini kelebihannya. Kelebihannya yaitu dia aplikasinya ringan. Kemudian pengoperasiannya juga sangat mudah dan proses editingnya juga lebih cepat. Kemudian juga banyak efek yang tersedia. Kalau kekurangannya nih, kekurangannya itu yang pertama, kita tidak leluasa dalam mengedit. Kemudian kita juga harus mengunduh fiturnya terlebih dahulu. Selanjutnya, user interface. Keduanya hampir-hampir mirip, tetapi perbedaan yang mencolok terdapat pada warnanya. Yang mana pada Filmora warnanya itu agak kebiru-biruan, Dan pada Adobe Premiere lebih ke abu-abu gelap. Nah, untuk pengoperasiannya pada Filmora Pro kalian harus minimal mempunyai RAM sebesar 4 GB. Ini udah lancar banget. Dan sedangkan Adobe Premiere minimal 8 GB agar lebih lancar. Nah, selanjutnya kompatibilitas pada Filmora. Filmora ini tersedia untuk pengguna Windows dan Mac antarmuka yang sederhana, namun tetap menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh banyak orang, seperti konten kreator contohnya. Lalu selanjutnya kompatibilitas Adobe Premiere. Cara kerja kompatibilitas dari Adobe Premiere yaitu bisa menggunakan Windows, macOS, AMD, dan Nvidia. Nah, selanjutnya dari segi kreativitasnya nih, menurut saya Filmora Pro ini lebih mudah untuk digunakan dibandingkan Adobe Premiere dikarenakan Adobe Premiere memiliki fitur yang lebih kompleks sehingga lebih berat. Baiklah, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you.